Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan di mana kemarin video Hasto sempat viral karena menuduh Bapak Jokowi yang melemahkan KPK. Nah, hal itu dibantah oleh Bapak Jokowi dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Hasto di video tersebut hanyalah cerita belakang kosong alias omong 02, tidak memakai logika. Nah, seperti apa video cerita yang dimana Bapak Jokowi membantah video Hasto? Kita simak dan dengarkan videonya berikut ini. Kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait video yang menyinggung perannya dalam revisi Undang-Undang KPK. Dalam wawancara, Jokowi menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang KPK merupakan inisiatif DPR dan disepakati oleh seluruh fraksi di parlemen. Jokowi menjelaskan bahwa upaya pembahasan kembali dilakukan pada 2016, 2017, dan 2018, tetapi tidak ada kesepakatan. Baru pada 2019, revisi tersebut masuk prolegnas setelah mendapat persetujuan semua fraksi di DPR. Terkait tudingan Hasto bahwa revisi UU KPK dilakukan untuk memuluskan langkah Gibran Raka Buming Raka, Jokowi membantah keras. Pak, kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Ya, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Dan saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Ya, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Jadi dengan UU tadi tidak ada niatan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini ya? Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa sudah menggolkan hal-hal yang kecil
pilihan wali kota yang benar aja. Logika kita pakai lah. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti
rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran, Satyam, Eva Jayate, merdeka. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat cuplikan video yang dimana Bapak Jokowi menanggapi atau membantah apa yang dikatakan oleh Hasto di video tersebut, yang dimana katanya gara-gara Pak Jokowi yang melemahkan KPK itu. Nah, tentu saja itu ditanggapi oleh Bapak Jokowi dan mengatakan bahwa Pak Hasto itu cuma cerita belaka omong kosong doang, tidak memakai logika dan lain sebagainya, dan menceritakan kronologis yang sesungguhnya yang sebenarnya pada waktu itu. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.